Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Nas Indonesia raih emas di SEA Games 2023. Presiden siapkan hadiah spesial. Kejaksaan Agung tetapkan Johnny G. Plate tersangka kasus korupsi BTS 4G. Pernyataan Partai Nasdem terkait kasus penangkapan Menkominfo Johnny G. Plate. Paripurna pembukaan masa sidang kelima tahun sidang 2022-2023. Kunjungi Purnawirawan, Prabowo berpesan jaga kerukunan dan ketenangan bangsa. Berikut berita pilihan selengkapnya. Presiden Jokowi hadiri acara Puncak Musyawarah Rakyat yang digelar para relawan Jokowi di Gedung Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 14 Mei 2023. Kedatangan Jokowi disambut meriah oleh ribuan peserta atau relawan yang hadir dalam puncak acara Musra. Presiden Joko Widodo disambut meriah saat menghadiri acara Puncak Musra di Gedung Istora Senayan, Jakarta. Jokowi tiba sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat dan langsung menyempatkan diri untuk menyapa serta bersalaman dengan relawan yang hadir dalam acara tersebut. Acara pun diawali dengan sambutan dari Ketua Dewan Pengarah Musra Andi Gani Nenawea dan penanggung jawab Musra Budi Aris Setiadi yang dilanjutkan dengan menonton video cuplikan kilas balik perjalanan Musra dan statement dari para capres pilihan Musra. Yang pertama Mas Ganjar Pranowo. Kedua Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Erlangga Hartarto, Ketua Golkar. Dan Cawapres terjangan pertama Pak Mahfud MD. Pak Asyad Rasid yang juga Ketua Umum Kadin. Pak Muldoko. Setia sampai akhir menjaga Bapak. Kami menunggu arahan Bapak. Kapal besar relawan akan dilakukan kemana dukungannya. Pecah kesan derek Jokowi. Terima kasih. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi musyawarah rakyat Indonesia ini adalah perintah Pak Presiden Joko Widodo bahwa kita harus mendengar dan menyerap aspirasi rakyat. Musyawarah itu berasal dari kata suara yang artinya perundingan, kesepakatan. Karena negara ini berdiri karena ada musyawarah. Dan Pancasila telah mengamanatkan kepada kita bahwa dalam bermusyawarah itu harus ada hikmat dan kebijaksanaan. Karena dalam hikmat dan kebijaksanaan itu kita sadar bahwa kita berbeda. Tetapi juga kita sadar bahwa kita harus bersatu. Jadi sesadar-sadarnya kita berbeda, sesadar-sadarnya pula kita harus bersatu. Karena itulah musyawarah menjadi ciri khas utama bangsa Indonesia. Musyawarah mengisyaratkan adanya prasangka baik, bukan a priori. Karena dalam musyawarah kita menghormati perbedaan dan sekaligus merayakan persatuan kita bersama. Bapak Presiden dan saudara-saudara sekalian, musyawarah rakyat adalah momentum partisipasi rakyat. Karena tanpa partisipasi rakyat, demokrasi tidak berarti apa-apa. Lagi, inilah puncak musra dan kita sangat bersyukur bahwa Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini telah mengajarkan
hal yang sangat penting buat kita semua, bahwa cara terbaik mencintai negara ini, cara terbaik mencintai bangsa ini, cara terbaik mencintai Indonesia adalah dengan mencintai rakyatnya. Karena itulah seluruh Indonesia menunggu Pak Jokowi akan memberikan komando hari ini. Tak lama setelah itu, Ketua Panitia Musra dan penanggung jawab Musra beserta jajaran kembali menaiki panggung untuk menyerahkan langsung hasil Musra kepada Presiden Jokowi. Menurut informasi dari hasil Musra tersebut telah menghasilkan 3 nama, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dari ketiga nama, berdasarkan hasil musra sejumlah organisasi relawan tersebut, nantinya Presiden Jokowi bakal menentukan 1 dari 3 nama bakal capres yang akan didukung. Sementara itu, pejabat yang hadir dalam acara Puncak Musra kali ini diantaranya Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, anggota One Team Press Sidarto Danu Subroto dan Putri Kuswisnuwardani, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Nurferi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Dalam pidatonya di acara Musyawarah Rakyat, Presiden Joko Widodo turut menyebutkan sejumlah kriteria pemimpin yang tengah dibutuhkan Indonesia saat ini. Salah satu kriteria yang disebutnya yakni pemimpin pemberani. Para relawan yang hadir pun langsung meneriakan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini adalah negara besar. Negara ini adalah negara besar. Bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sekarang sudah 280 juta, kurang lebih. Ini negara besar, ini bangsa besar. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan silaturahmi ke kantor Pusat Persatuan Purnawirawan Polri di kawasan Jakarta Selatan. Silaturahmi yang dilakukan Prabowo tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan silaturahmi ke kantor Pusat Persatuan Purnawirawan Polri di kawasan Jakarta Selatan. Silaturahmi yang dilakukan Prabowo tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan. Prabowo datang dengan didampingi oleh Komjen Purnawirawan Muhammad Iriawan dan Letjen Syafri Samsyudin. Usai melakukan pertemuan dengan para pengurus Perkumpulan Purnawirawan Polri, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya diberikan paparan oleh Ketua Umum PP Polri, Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso, terkait dengan perkembangan PP Polri yang kini memiliki visi yang sangat baik, serta mengutamakan kesejahteraan para purnawirawan. Dan juga menyampaikan situasi kondisi bangsa, di mana juga berkali-kali di berbagai kesempatan saya sampaikan, juga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita patut bersyukur dengan keberhasilan bangsa Indonesia sampai sekarang. Kita termasuk negara yang mampu mengatasi krisis yang sangat-sangat
berbahaya, yaitu wabah COVID-19. Kita diakui oleh banyak badan-badan internasional bahwa kita mampu mengatasi pandemi ini dengan relatif cepat dan dengan tidak mengorbankan kondisi ekonomi kita, terutama bagi rakyat kita yang paling lemah, yang paling tidak berdaya atau kurang berdaya. Lapisan paling bawah masih mampu dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Pertumbuhan kita begitu habis COVID masih rebound yang cukup bagus. Pertumbuhan kita di atas 5,3%. Inflasi kita masih single digit, di mana banyak negara sudah puluhan persen. Jadi ini saya kira sebagai bangsa kita patut menyadari dan bersyukur. Juga kita bersyukur dengan pengelolaan ekonomi kita dalam rangka kita meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Bahwa program presiden kita, hilirisasi ini ternyata akan merupakan kunci yang sangat strategis untuk membuat negara kita negara maju, negara makmur, negara sejahtera. Dari Jakarta, Saskia Desi Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf TNI 3 Matra, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Alam Angke, Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan puncak penanaman mangrove nasional secara serentak yang dilakukan oleh jajaran TNI di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf TNI 3 Matra, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan puncak penanaman mangrove nasional secara serentak yang dilakukan oleh jajaran TNI di seluruh Indonesia. Adapun penanaman mangrove nasional dilaksanakan di 37 provinsi, di 370 lokasi penanaman dengan jumlah bibit yang ditanam sebanyak 1.100.169 yang meliputi Angkatan Darat di 231 lokasi dengan 572.669 bibit, Angkatan Laut di 79 lokasi dengan 443.700 bibit, dan Angkatan Udara di 60 lokasi dengan 83.800 bibit. Dalam kesempatannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki mangrove terluas di dunia, yakni memiliki luas sekitar 3,3 juta hektar. Jokowi menjelaskan penanaman mangrove memiliki fungsi penting, diantaranya dapat mengembalikan habitat hewan, melindungi pesisir, serta mengantisipasi terjadinya perubahan iklim. Kita tahu kita memiliki mangrove terluas di dunia, 3,3 juta hektar taman kita terbesar di dunia. Itu yang harus kita rawat, kita papa definitif. Kami kembali sehingga jangan sampai ada hutan mangrove. Karena mangrove penting, yang pertama mengembalikan habitat untuk ikan, biawak, monyet, ada burung-burung banyak sekali. Di sini ada burung elang yang sudah mulai kembali lagi datang. Saya kira proses menanam kembali hutan mangrove ini tidak hanya di sini saja, tetapi terus dilakukan, dan ini dalam rangka juga melindungi pesisir kita dari kemungkinan nanti adanya perubahan iklim sehingga air naik atau ada gelombang besar juga bisa menahan. Ini memang
proteksi alam yang memang kita butuhkan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Bareskrim Polri berhasil mengamankan 2 orang tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam konferensi pers pengungkapan jaringan internasional tindak pidana perdagangan orang. Bareskrim Polri berhasil mengamankan 2 orang tersangka terkait kasus tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri saat konferensi pers pengungkapan jaringan internasional tindak pidana perdagangan orang di Gedung Bareskrim Polri Selasa 16 Mei 2023. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo menyebut 2 tersangka yang berhasil diamankan atas nama Andri dan Anita ditangkap di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Juhandani mengatakan Andri dan Anita berperan sebagai perekrut tenaga kerja yang nantinya para korban akan dikirimkan dan dipekerjakan di Myanmar. Selain itu, Juhandani menyampaikan bahwa kedua tersangka juga menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi hingga fasilitas yang menguntungkan kepada para korban. Kemudian dari proses penyidikan, langsung kita dari lidik segera kita tahapan penyidikan, kemudian menetapkan tersangka dan 2 orang tersangka berhasil kita amankan, di mana 2 tersangka ini atas nama Andri dan Anita. Yang bersangkutan kita amankan, kita tangkap di daerah Bekasi, di mana kedua orang tersebut adalah merekrut korban-korban, dan setelah proses penyidikan kita ketahui bahwa dari 20 korban yang kemarin sempat viral, itu 16 orang direkrut oleh saudara Andri dan Anita. Kemudian dari 4 orang lagi ini direkrut yang saat ini kita masih perlu pendalaman. Karena di samping 20 orang ini ada 5 orang lagi yang juga sudah berhasil kabur. Jadi jumlah korban ada sekitar 25 orang. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 usai melaksanakan reses pada 13 April 2023. Pembukaan masa sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI lainnya. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang kelima tahun sidang 2022-2023. Dalam pidato pembukaan, Puan turut menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian DPR, diantaranya terkait kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN 2023, serta memprioritaskan pembahasan 9 undang-undang. Selain itu, DPR juga akan membahas persiapan tahapan pemilu tahun 2024 dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu 2024 guna memastikan pelaksanaannya berjalan baik, jujur, dan adil. Tak hanya itu saja, DPR juga menaruh perhatian terhadap aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua, maraknya kasus kekerasan anak di bawah umur. Tak hanya itu saja, DPR juga menaruh perhatian terhadap aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua, maraknya kasus kekerasan anak di bawah umur, kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, dan pelaksanaan ibadah haji. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut semua partai politik hingga kini masih terus membangun komunikasi satu sama lain, tak terkecuali dengan PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan PDIP masih membuka peluang kerjasama dengan partai lain untuk dapat bersama-sama menuju pemilu 2024. Pada saat ditanya mengenai strategi untuk menggait partai lain yang ingin bergabung ke PDIP, Ketua DPP Partai Gerindra Dasko kemudian menyeletuk jika Puan Maharani saat ini sedang mengenakan kemeja kuning. Mendengar celetukan Dasko, Puan pun tertawa dan mengatakan itu sebuah tanda-tanda.
Puan juga tak menutup kemungkinan Partai Kuning yang disebutkan itu dapat bergabung dengan PDIP untuk menjadi satu kekuatan kerjasama dalam menghadapi kontestasi 2024. Ya sekarang dinamika di lapangan masih kita sama-sama jalanin masing-masing. Seperti Gerindra masih juga bersilaturahmi dan berkomunikasi ke mana, Nasdem, Golkar, semuanya partai politik saya lihat saat ini memang masih menjajaki untuk bisa bersama-sama menuju tahun 2024. Udah pakai baju kuning. Itu tanda-tanda. Bisa semuanya memang. Jadi ya begitulah namanya strategi kan rahasia ya nggak boleh dikasih tahu dong. Tapi seperti Pak Dasko bilang, ini hari ini kuning. Bisa saja tidak menutup kemungkinan bergabungnya semua partai menjadi satu satu kekuatan kerjasama yang nantinya bersama, karena kita bersepakat, saya meyakini semua partai bersepakat bahwa kontestasi 2024 itu harus dijalankan secara baik, benar, gembira, dan bermanfaat bagi Indonesia. Di sisi lain, Sekjen Partai Golkar, Lodwig Friedrich Paulus, menanggapi pertanyaan wartawan terkait pernyataan Puan Maharani dengan candaan. Lodwig menuturkan baru akan melakukan komunikasi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Yang tadi deh Mbak Puan tadi kan bilang mungkin yang kuning-kuning mau bergabung gimana? Justru itu kita masih silaturahmi, jangan itu dulu. Ini lagi jalan baru mau ngobrol habis ini. Berarti tidak lanjutnya ya Pak Lodwig? Jadi mungkin berkoalisi dong Pak. Kalau aku udah ngobrol sama Bu Puan nanti aku baru ngasih tahu. Iya Pak. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Menkominfo Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo. Kejaksaan Agung mengungkap peran dari Johnny G. Plate dalam kasus tersebut. Kejagung memastikan terdapat bukti keterlibatan Johnny G. Plate di kasus dugaan korupsi, penyediaan infrastruktur BTS 4G dan Bakti Kominfo, periode 2020-2022. Ya baik pemirsa, Kejaksaan Agung hari ini menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station atau BTS 4G dan juga infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022. Adapun memang penetapan Johnny G. Plate ini disampaikan usai Johnny G. Plate menjalani pemeriksaan ketiga di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung pada hari ini Rabu 17 Mei 2023. Yang mana sebelumnya Johnny G. Plate ini sudah diperiksa sebanyak 3 kali terkait kasus ini, yang mana pemeriksaan pertama ini dilakukan pada Selasa 14 Februari 2023, lalu pemeriksaan kedua ini dilakukan pada Rabu 15 Maret 2023, dan memang pada pemeriksaan 1 dan juga kedua ini Johnny G. Plate masih menjadi saksi ataupun statusnya sebagai saksi. Namun pada pemeriksaan ketiga yakni pada Rabu 17 Mei 2023, Johnny G. Plate ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dan dalam pemeriksaan kali ini penyidik menemukan barang bukti soal keterlibatan Johnny G. Plate meski belum disampaikan ataupun dijelaskan secara detail bukti apa saja yang dimaksud, akan tetapi Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan baik di kantor Kominfo dan juga di rumah dinas Johnny G. Plate. Dan dapat saya informasikan pemirsa Sinpo TV tadi juga dilakukan penggeledahan atau pemeriksaan pada kendaraan Menkominfo Johnny G. Plate, di mana tadi ada beberapa barang yang kemudian dibawa, seperti misalnya tadi terlihat ada sejumlah amplop putih, lalu juga tadi ada kartu identitas, lalu tadi juga ada ditemukan adanya goodie bag beserta supir yang mengendarai kendaraan milik Johnny G. Plate yang kemudian dibawa ke dalam ke dalam Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan.
dan belum disampaikan juga apa saja alat bukti yang kemudian barang bukti atau apa saja yang sudah dikumpulkan dari penggeledahan baik dari kantor Kominfo maupun juga di rumah dinas Johnny G. Plate. Selain Johnny G. Plate, ada juga 6 orang lainnya yang masih diperiksa, masih dilakukan pemeriksaan, di mana dari 7 orang yang diperiksa ini, Johnny G. Plate salah satunya yang sebelumnya berstatus sebagai saksi kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana tadi pantauan kami memang terlihat ketika keluar Johnny G. Plate ini sudah mengenakan rompi tahanan dan juga tangannya ini sudah dilakukan borgol, dan di mana memang Johnny G. Plate ini akan dibawa menggunakan mobil tahanan ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Dan dapat saya sampaikan juga memang peran dari Johnny G. Plate ini sebagai pengguna anggaran dalam proyek BTS 4G dan paket infrastruktur bakti Kominfo yang mana mengakibatkan kerugian negara senilai 8 triliun rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Nasdem menegaskan penangkapan Sekjen DPP Partai Nasdem yang juga sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung bukanlah sebuah intervensi politik dan kekuasaan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partainya menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Partai Nasdem menegaskan penangkapan Sekjen DPP Partai Nasdem yang juga sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung bukanlah sebuah intervensi politik dan kekuasaan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partainya menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Adapun isu yang mengaitkan dengan intervensi politik atas penangkapan terhadap Sekjen Partai Nasdem itu, Surya Paloh dengan tegas membantah hal tersebut. Dirinya pun meminta kepada seluruh kadernya agar tidak terprovokasi dan mudah diadu domba imbas penangkapan Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Timnas Indonesia U22 telah berhasil meraih medali emas usai mengalahkan Timnas Thailand U22 dengan skor 5-2 via injury time pada final cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Presiden Jokowi pun menyiapkan hadiah spesial untuk Timnas Indonesia U22.
kelihatan happy banget ya Pak, malam-malam nih ke makan durian. Ada apa Pak? Sangat happy banget. Karena Indonesia Thailand 5-2. Yang saya sampaikan kemarin, mental pemenang, mental juara itu memang kelihatan sekali ada. Main tanpa beban mental. Tapi ini kan sudah kita tunggu 32 tahun untuk menjadi juara di Asia Tenggara. 32 tahun kita nunggu. Tadi sore memang saya janjian kalau menang para menteri dengan Wagub dan lain-lain, kalau menang mau saya traktir di Sibulang untuk makan durian bareng-bareng. Jadi karena menang ya harus meraktir, janjiannya seperti itu. Tapi ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pertama, gol pertama tadi Ramadhan Sananta menggolkan 1, dan yang kedua dan yang ketiga Irfan Johari golkan ketiga juga menimbulkan semangat lagi, dan yang keempat tadi Fajar Fatur Rahman golnya juga, dan terakhir tutup sama Bekam Putra. Udah rampung. Karena memang sebelumnya saya juga keliru juga, udah diselamatin ternyata masih main dan gol. Kaget juga gitu. Tapi sekali lagi selamat kepada seluruh pemain, pelatih, official semuanya. Ini kerja yang bertahun-tahun berkesinambungan, kompetisinya, kemudian masuk ke training camp, kemudian saya kira ini sangat bagus. Terus Pak, gimana Pak? Apa sudah disiapkan hadiah Pak untuk mereka Pak? Hadiah nanti dipikirkan lah, tapi kita beri nanti. Ya, karena ini betul-betul ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia sudah 32 tahun. Terus tadi Pak, perasaan Bapak pribadi gimana Pak waktu nonton Pak? Waduh, udah teriak-teriak, lompat-lompat. Karena tadi kan lihat saya dengan Mas Pampres, lompat-lompat, teriak-teriak. Tadi yang dua-dua Pak, dua-dua lah di udara, salamin semuanya ternyata masih main. Tapi alhamdulillah, patut kita syukuri. Ini sebuah proses yang panjang. Terima kasih lagi, selamat. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.